Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zaskia Aulia Rahmadani dengan NPM 2401061029, Prodi D3 Akuntansi dengan dosen pengampu Ibu Niken Kusumawardani, SEMSC AKCA yang saya hormati. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang landasan hukum entitas bisnis dan corporate governance. Baik, yang pertama yaitu dasar diberlakukannya hukum dalam kegiatan bisnis. Hukum dalam kegiatan bisnis diberlakukan untuk memberikan kepastian dan keseimbangan hukum bagi semua pihak yang terlibat. Selain itu, hukum juga berfungsi sebagai perlindungan bagi para pelaku bisnis. Penegakan hukum dalam dunia bisnis harus memiliki landasan yang kuat serta dilaksanakan secara profesional, kredibel, dan demokratis agar menciptakan iklim usaha yang adil dan stabil. Materi selanjutnya yaitu harapan dunia bisnis pada hukum. Dunia bisnis mengharapkan hukum dapat menciptakan kepastian dan stabilitas, sehingga kegiatan usaha dapat berjalan dengan lancar. Selain itu, hukum yang baik dapat meningkatkan efisiensi dan produktivitas, sebagaimana dikemukakan oleh Douglas North dalam menyelesaikan sengketa. Hukum juga diharapkan mampu memberikan keputusan yang adil, efektif, dan dapat diterima oleh semua pihak, sehingga keadilan dapat terdistribusikan secara merata. Oke, selanjutnya yaitu peranan hukum dalam kegiatan ekonomi. Hukum memiliki peranan penting dalam memastikan kehidupan ekonomi berjalan dengan lancar, tertib, aman, dan nyaman. Untuk mencapai kondisi tersebut, diperlukan regulasi yang mengatur aktivitas ekonomi agar tetap berada dalam jalur yang benar. Selain itu, hukum juga berfungsi untuk mencegah dan menangani persaingan usaha yang tidak sehat, seperti monopoli dan kartel, yang dapat merugikan perekonomian. Jika tidak ada aturan yang jelas, mekanisme pasar dapat mengalami kekacauan dan menghambat pertumbuhan ekonomi. Selain ada peranan hukum dalam kegiatan ekonomi, ada juga peranan hukum dalam pembangunan ekonomi. Dalam pembangunan ekonomi, hukum berperan dalam menciptakan stabilitas keamanan, politik, dan bisnis. Kepastian hukum memungkinkan pengusaha dan investor untuk memprediksi usaha yang mereka jalankan, sehingga mengurangi resiko ketidakpastian. Selain itu, hukum juga menciptakan keadilan bagi semua pelaku ekonomi, baik pengusaha maupun investor, terutama dalam penyelesaian sengketa bisnis. Apa sih yang dimaksud dengan badan usaha dan badan hukum? Badan usaha adalah kesatuan yuridis, teknis, dan ekonomis yang bertujuan mencari laba atau keuntungan. Sedangkan badan hukum merupakan entitas yang diakui secara hukum. Sementara perusahaan adalah unit bisnis yang mengelola faktor produksi. Sebuah unit bisnis dapat terdiri dari satu atau lebih perusahaan. Selanjutnya, faktor apa saja yang menentukan jenis badan usaha? Yang pertama, ada luas jangkauan pemasaran. Yang kedua, jumlah modal yang dibutuhkan. 3, sistem pengawasan yang diinginkan. 4, tingkat resiko yang dihadapi. 5, jangka waktu izin operasional. Dan yang terakhir, keuntungan yang direncanakan. Di sini, saya akan menyebutkan dan menjelaskan jenis-jenis badan usaha yang ada di Indonesia. Yang pertama, ada koperasi. Koperasi adalah badan usaha yang didasarkan pada asas kekeluargaan dan bertujuan untuk kepentingan bersama. Koperasi berperan dalam meningkatkan kesejahteraan anggotanya serta masyarakat secara umum. Badan usaha ini bersifat terbuka, demokratis, dan mandiri, serta menghimpun dana dari anggotanya sebagai modal usaha. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang perkoperasian, koperasi memiliki prinsip ekonomi kerakyatan dan dapat didirikan oleh perorangan atau badan hukum. Yang kedua, yaitu ada perjan atau perusahaan jawatan. Perjan adalah BUMN yang anggarannya bersumber dari APBN dan bertujuan untuk menyejahterakan masyarakat melalui pelayanan. Meskipun berorientasi pada pelayanan,
efisiensi dan efektivitas tetap menjadi prioritas. Saat ini, tidak ada lagi BUMN yang berbentuk perjan, karena telah dialihkan menjadi badan hukum atau badan usaha lain. Seperti Perjan Kereta Api yang berubah menjadi Persero Kereta Api dan Perjan Pegadaian yang menjadi Perum, lalu Persero. Yang selanjutnya yaitu ada Persero atau perusahaan perseroan. Persero adalah perusahaan milik negara berbentuk perseroan terbatas dengan kepemilikan saham minimal 51% oleh pemerintah. Tujuan utamanya adalah mencari keuntungan dan menyediakan barang atau jasa berkualitas. Pembentukan Persero diajukan oleh Menteri kepada Presiden setelah melalui kajian. Persero umumnya bergerak di bidang produksi, seperti PT Telkom, PT Bank Mandiri, dan PT Pos Indonesia. Ciri-cirinya meliputi badan hukum berbentuk PT, hubungan usaha berdasarkan hukum perdata, dipimpin oleh direksi, dan sebagian atau seluruh modalnya merupakan kekayaan negara yang terpisah. Selanjutnya yaitu ada Perum atau perusahaan umum. Perum adalah perusahaan milik negara yang bertujuan untuk menyediakan barang atau jasa bagi kepentingan umum dengan tetap memperhatikan kualitas dan keuntungan. Pembentukannya memerlukan koordinasi antara Menteri BUMN, Menteri Keuangan, dan Presiden. Perum berfungsi sebagai penyelenggara usaha dengan harga yang tetap terjangkau oleh masyarakat seperti Perum Pegadaian atau Perum Pelayaran. Selanjutnya yaitu ada Badan Usaha Milik Swasta atau BUMS. BUMS adalah badan usaha yang modalnya dimiliki swasta baik dalam negeri maupun asing dengan tujuan mencari keuntungan. Sektor yang tidak strategis dan tidak menyangkut hajat hidup orang banyak dapat dikelola oleh swasta sesuai pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945. Yang keenam yaitu ada Komanditer Vennootschap atau CV. CV adalah kemitraan dengan sekutu aktif yang mengelola usaha dan sekutu pasif yang hanya menyetor modal. Keuntungannya adalah modal lebih besar dan risiko dibagi bersama, namun rentan perselisihan dan pembubaran jika anggota keluar atau meninggal. Yang ketujuh yaitu ada perusahaan perseorangan atau PO. PO adalah usaha yang dimiliki satu individu yang menanggung seluruh resiko, umumnya berskala kecil dengan pengelolaan mudah, pajak rendah, serta keputusan cepat karena dikelola sendiri. Yang kedelapan ada firma. Firma adalah persekutuan usaha antara dua orang atau lebih yang berbagi keuntungan dan tanggung jawab. Modal lebih terpenuhi, pengelolaan bisa dibagi, dan keputusan diambil bersama. Namun, rentan perselisihan, keputusan lambat, dan jika satu anggota keluar, perusahaan bisa bubar. Dan yang terakhir ada perseroan terbatas atau PT. PT adalah badan usaha berbentuk hukum yang modalnya terdiri dari saham. Kepemilikan bisa berpindah tangan melalui penjualan saham. PT memiliki perlindungan hukum, modal mudah diperoleh, dan lebih dipercaya pihak ketiga. Namun, pengelolaannya lebih kompleks, membutuhkan biaya besar, dan kepemimpinan bisa sulit. Itu saja materi yang dapat saya jelaskan dan saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.